Tanggal 25 Maret 2024, Bursa Efek Indonesia menerapkan aturan kontroversial tentang mekanisme lelang berkala secara penuh atau full call auction untuk saham-saham yang ada di papan pemantauan khusus. Total ada 221 saham yang masuk papan pemantauan khusus yang tidak bisa diperdagangkan di pasar reguler. Ini berarti 24% dari saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kebijakan full call auction ini dikatakan oleh pihak Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan perlindungan investor. Tetapi banyak investor yang justru kecewa dengan Bursa Efek Indonesia dan melakukan protes. Bahkan sampai video ini dibuat, sudah ada lebih dari 8.500 orang yang mengajukan petisi kepada OJK untuk menghapuskan peraturan full call auction karena merugikan para investor. Pertanyaannya adalah, apakah kebijakan full call auction melindungi investor atau justru malah merugikan investor? Mari kita kupas di video kali ini. Halo investor dan tradership. Menurut Bursa Efek Indonesia, papan pemantauan khusus tahap 2 full call auction merupakan pengembangan lanjutan dari hybrid call auction atau papan pemantauan khusus tahap 1 yang diluncurkan pada 12 Juni 2023 yang ditujukan untuk perlindungan investor. Skema full call auction ini merupakan skema perdagangan yang akan match pada jam tertentu di mana harga saham ditentukan berdasarkan volume penawaran terbesar. Skema ini tidak menunjukkan adanya penawaran beli atau bid dan penawaran jual atau offer seperti perdagangan secara continuous auction atau perdagangan reguler saham pada umumnya. Hal ini membuat investor seolah-olah ditutup matanya untuk melakukan transaksi jual ataupun beli saham. Ada 5 sesi call auction. Investor bisa melakukan transaksi di 3 sesi antara jam 9 sampai dengan jam 12 dan 2 sesi antara jam 2 sampai dengan jam 4 dengan cara melakukan order beli atau jual antara menit pertama sampai menit 53, kemudian baru terjadi random closing antara menit 53 sampai menit 55 dan order match terjadi di menit 55 sampai 59. Khusus untuk hari Jumat, sesi 3, yaitu antara jam 11 sampai 12 ditiadakan. Karena tidak ada kolom bid atau penawaran beli dan offer atau penawaran jual, investor hanya bisa memperhatikan kolom indikatif equilibrium price atau disingkat IEP, yaitu informasi potensi harga transaksi yang akan terbentuk, dan indikatif equilibrium volume atau IEV, yaitu potensi akumulasi volume transaksi yang akan dipertemukan pada harga yang terbentuk. Informasi IEP dan IEV ini bisa dilihat di IDX Mobile sebelum melakukan input order pada saham papan pemantauan khusus. Ada beberapa online trading sekuritas yang sudah menyediakan informasi IEP dan IEV. Informasi IEV dan IEP ini bisa dilihat sepanjang waktu sebelum matching proses. Sehingga setiap ada order baru yang masuk akan mengakibatkan perubahan data pada IEV dan IEP. Di samping itu, di saat yang bersamaan dengan skema full call auction, BI juga memberlakukan aturan batas minimal harga saham dari harga Rp50 menjadi Rp1. Kedua aturan ini memicu terjadinya kepanikan pasar yang membuat investor yang tidak memiliki saham takut beli saham karena merasa seperti beli kucing dalam karung. Sedangkan investor yang memiliki saham cenderung panic selling dan menjual sahamnya di harga batas bawah atau ARB. Sehingga selama beberapa hari ini harga saham yang masuk dalam papan pemantauan khusus hampir semua mengalami ARB berjilid selama 4 hari berturut-turut. Skema full call auction dan batas minimal harga menjadi Rp1
membuat cukup banyak saham yang harganya turun drastis. Bahkan ada 2 saham yang sudah menyentuh harga Rp1, yaitu SBAT dan MKNT. Yang lebih parah, aturan ini dimanfaatkan oleh market maker atau bandar untuk mengatur harga. Bahkan ada beberapa emiten yang pemegang saham pengendalinya justru menjual sahamnya dengan memanfaatkan aturan ini, sehingga merugikan investor retail. Salah satu emiten yang pemegang saham pengendalinya terpantau menjual saham adalah saham Dewata Freight International Tbk dengan kode saham DEAL atau DEAL. Saham DEAL IPO di 9 November 2018 di harga Rp150 dengan persentase penawaran 26,79% atau pengendali masih memegang saham 73,21%. Saham ini sempat naik di harga tertinggi mencapai 2.130 di bulan November 2019 dan saat ini ada di papan pemantauan khusus dengan harga Rp6. Dahsyat. Pada tanggal 2 Agustus 2021, tercatat pemilik saham pengendali DEAL yaitu PT Bimada Paramita Adiana tercatat masih memegang saham 55,18% saat harga saham masih di 81 dan terus menjual sahamnya sampai harga 50 di bulan Agustus 2021 dan terus menjual sahamnya di bulan September 2021 sampai 2022 walaupun harga ada di 50, membuat harga tebal di over atau di penawaran jual yang mengakibatkan harga saham ini tidak liquid dan harganya di bawah 51 atau 50 kanan dan membuat emiten DEAL seolah-olah sengaja dibuat masuk dalam aturan papan pemantauan khusus. Dan yang lebih parah, saat aturan papan pemantauan khusus tahap 1 diberlakukan, pada tanggal 22 Desember 2023, terpantau pemegang saham pengendali PT Bimada Paramita Adiana tercatat menjual 18,17% saham sehingga kepemilikannya tinggal menjadi 6,14%. Sehingga dalam hal ini, apakah aturan full call auction itu melindungi investor atau justru merugikan investor? Seharusnya Bursa Efek mengharuskan pemilik saham pengendali nakal untuk melakukan buyback saham kepemilikan masyarakat yang besarnya hampir mencapai 94% minimal di harga IPO untuk melindungi investor retail. Belajar dari kasus ini, saya berharap Bursa Efek dan OJK untuk membuat aturan dan mengawasi pemilik saham pengendali nakal yang mau exit melalui Bursa Efek. Harapan saya dan investor yang lain, Bursa Efek menjadi wadah untuk pengusaha melakukan ekspansi bisnis, bukan untuk sarana exit dari bisnis busuk mereka. Kalau tidak, Bursa Efek Indonesia bisa menjadi sarana buat pemilik saham pengendali untuk exit dari perusahaan yang busuk dengan menjual sahamnya ke investor retail dan menimbulkan banyak korban investor retail. Di samping itu, Direktur Perdagangan dan Pengaturan anggota Bursa Efek Indonesia, Bapak Irfan Susandi mengatakan, melalui mekanisme full call auction diharapkan saham-saham dalam papan pemantauan khusus dapat lebih aktif diperdagangkan sesuai dengan fair price-nya. Tetapi ternyata ada beberapa saham yang sebelumnya liquid dan ditransaksikan jutaan lot setelah dimasukkan dalam mekanisme full call auction justru menjadi tidak liquid, ARB, dan ditransaksikan di bawah 50. Salah satu saham diantaranya adalah Bukit Sentul atau BKSL yang sebelumnya di antara bulan Februari sampai dengan 22 Maret 2024 ditransaksikan aktif di atas 50, bahkan menyentuh 58. Dan saat tanggal 22 Maret 2024 ditutup di harga 52. Saat aturan mekanisme full call auction dilakukan tanggal 25 Maret 2024 atau 1 hari perdagangan setelah tanggal 22 Maret, BKSL langsung terjun bebas ARB 4 hari berturut-turut. Sampai video ini dibuat, closing di harga 36. Sekali lagi pertanyaannya adalah,
apakah kebijakan full call auction melindungi investor atau malah merugikan investor. Ada 11 kriteria tertentu yang ditetapkan Bursa Efek Indonesia untuk emiten yang sahamnya masuk dalam papan pemantauan khusus, yaitu yang pertama, harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan atau pasar reguler periode call auction kurang dari Rp51. Yang kedua, laporan keuangan auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Yang ketiga, tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan auditan dan atau laporan keuangan interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. Yang keempat, perusahaan tercatat yang merupakan perusahaan tambang minerba atau induk dari perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core business hingga tahun buku keempat sejak tercatat di bursa. Yang kelima, memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir. Yang keenam, tidak memenuhi persyaratan untuk tetap dapat tercatat di bursa sebagaimana diatur Peraturan Bursa Nomor 1A dan Peraturan Bursa Nomor 1/5. Yang ketujuh, memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan atau pasar reguler periode call auction. Yang kedelapan, perusahaan tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pilot, atau pembatalan perdamaian. Yang sembilan, memiliki anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material dalam kondisi dimohonkan PKPU, pilot, atau pembatalan perdamaian. Yang kesepuluh, dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan dan atau yang ke-11, kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah otoritas jasa keuangan. Dari 11 kriteria papan pemantauan khusus ini, ada 2 kriteria yang saya soroti karena seolah-olah seperti dipaksakan. Yang pertama adalah aturan ke-7 yang berisi memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan atau pasar reguler periode call auction. Perlu diketahui bahwa investor memiliki pilihan untuk membeli suatu saham. Dan biasanya saham blue chip adalah merupakan prioritas utama bagi para investor. Baru kemudian saham growth stock, saham second liner atau third liner. Sehingga saat banyak saham blue chip yang harganya turun seperti akhir-akhir ini, wajar kalau investor memilih untuk beli saham blue chip yang sedang turun harga atau murah menurut para investor. Biasanya saat saham blue chip dan growth stock dirasa sudah terlalu mahal, barulah saham second liner dan third liner dilirik oleh investor dan ramai ditransaksikan. Hal ini sudah wajar terjadi selama ini. Di samping itu, investor dan trader juga seringkali melakukan investasi dan trading berdasarkan sektoral. Mereka melakukan investasi di sektor yang sedang diuntungkan oleh kondisi dan kebijakan makroekonomi. Sehingga saham yang tidak diuntungkan oleh kondisi dan kebijakan makroekonomi sementara waktu ditinggalkan oleh investor. Sehingga wajar sekali jika investor melakukan switching portofolio. Sehingga hal ini membuat saham-saham second liner dan third liner terutama yang kondisinya tidak diuntungkan oleh kondisi dan kebijakan makroekonomi itu wajar kalau menjadi kurang liquid. Jadi sebenarnya bukan berarti semua saham yang kurang liquid itu jelek dan harus dimasukkan dalam papan pemantauan khusus dengan skema full call auction. Banyak di antara perusahaan itu yang sebenarnya masih laba dan laporan keuangan perusahaannya pun juga positif. Di samping itu, saya juga menyoroti aturan pertama yang berbunyi harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan atau pasar reguler periode call auction kurang dari 51. Karena tidak semua saham yang 6 bulan terakhir harganya kurang dari 51 itu juga jelek.
dan harus dimasukkan dalam papan pemantauan khusus dengan skema full call auction. Karena banyak di antara perusahaan itu yang kondisinya laba dan laporan keuangan perusahaannya juga positif. Hanya saja kondisinya emiten itu adalah saham third liner dan kondisinya sektornya sedang tidak diuntungkan. Tetapi saat sektornya membaik, banyak kok dari saham yang harga 50 yang kemudian bangkit dan kemudian bahkan bisa tembus ke atas 100, 200 dan selanjutnya. Sehingga dalam hal ini jangan sampai opini investor terbentuk kalau BII berharap likuiditas dan mengejar target transaksi, yang berarti maaf, ada fee transaksi yang diperoleh oleh Bursa Efek Indonesia sehingga memaksakan kedua aturan ini dengan dalih melindungi investor. Tetapi yang terjadi justru membuat banyak investor mengalami kerugian besar karena terjadinya kepanikan pasar. Kalau memang saham itu harus liquid, buat aturan yang jelas saat emiten mau IPO. Emiten harus memiliki liquidity provider agar sahamnya liquid dan tidak sampai harga Rp50. Kalau sampai hal itu terjadi, maka yang salah adalah pemegang saham pengendali atau BOD-nya. Jangan investor yang menjadi korban. Bursa Efek Indonesia juga harus membuat aturan. IPO hanya untuk emiten yang mau ekspansi, bukan mau exit. Buat aturan pemegang saham pengendali minimal memiliki 50% saham perusahaan misalnya. Dan harus ada efek jera buat pengusaha yang exit untuk buyback saham. Kalau perlu menyita aset yang dimiliki pengusaha yang exit untuk buyback saham, untuk melindungi investor retail. Jadi dalam hal ini yang dihukum adalah emitennya atau pemegang saham pengendalinya, bukan investor retail yang memiliki saham tersebut yang harus dihukum dan menanggung kerugian yang besar gara-gara full call auction. Saat ini ada 221 emiten dari 914 emiten di Bursa Efek Indonesia atau sama dengan sekitar 24% dari total perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia yang dimasukkan oleh BEI dalam papan pemantauan khusus. Hal ini juga menjadi sorotan dari para investor mengenai screening BEI dan OJK saat memberi izin ke emiten untuk melakukan IPO atau go public. Banyak investor yang tertarik membeli saham yang baru IPO karena percaya dengan screening yang dilakukan oleh BEI dan OJK. Tetapi ternyata banyak di antara saham yang baru IPO saat ini justru masuk dalam papan pemantauan khusus dan membuat banyak investor retail mengalami kerugian besar. Hal ini membuat ada lebih dari 8.500 investor dan akan terus bertambah yang mengajukan petisi penghapusan aturan full call auction di change.org saat video ini dibuat. Link ada di kolom deskripsi. Petisi ini dimulai oleh Indostock Traders yang isinya, saya adalah seorang investor saham yang tinggal di Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta, Indonesia. Saya merasa terganggu oleh peraturan papan full auction yang berlaku saat ini. Saham yang masuk papan full auction tidak akan memiliki bid offer, gelap, kosong, melompong. Nanti tiba-tiba ada random closing, harga terbentuk. Benar-benar mirip seperti para penjudi togel yang tebak-tebakan angka mana yang mau naik. Peraturan ini membuat pasar saham menjadi tidak stabil dan sulit diprediksi. Sangat mirip dengan permainan judi daripada investasi jangka panjang yang seharusnya aman dan dapat diprediksi. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan, jumlah investor saham di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 3,87 juta orang. Dengan adanya peraturan papan full auction ini, kestabilan investasi mereka menjadi terancam. Kami meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menghapuskan peraturan papan full auction demi kestabilan pasar saham kita dan perlindungan bagi para investor. Nah, hal-hal seperti yang saya jelaskan tadi, yang saya sesalkan, membuat saat ini banyak investor kecewa dan berhenti investasi saham. Bahkan banyak investor retail beralih investasi ke mata uang cryptocurrency yang saat ini sedang marak, sehingga membuat terjadinya capital outflow
dan membuat investasi menjadi ajang spekulasi. Dana investasi yang seharusnya bisa untuk pembangunan negara kita Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi di Bursa Efek Indonesia beralih menjadi capital outflow ke cryptocurrency yang bisa membuat nilai tukar mata uang rupiah melemah dan menjadi ajang spekulasi karena kekecewaan investor terhadap Bursa Efek Indonesia. Saya berharap pengurus Bursa Efek Indonesia untuk belajar dari kondisi ini dan meninjau kembali aturan full call auction yang kontroversial saat ini. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.